Halo teman-teman semua, di sini ada saya Glisawin dengan partner saya Jo. Hari ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber. Di sini ada Aninda, Sylviani, Right. Oke, di sini jadi kami ada beberapa pertanyaan mungkin mengenai tema kami yaitu bullying. Menurut teman-teman sendiri apa sih bullying itu? Menurut aku sendiri, bullying itu tuh kayak tingkah agresif untuk mengintimidasi seseorang yang lebih lemah dari mereka. kalau menurut aku bullying itu kayak tindakan mengganggu orang itu loh, yang dianggap lebih lemah daripada dia, kayak lebih gampang untuk diganggu, kayak buat biar dia ngerasa lebih baik gitu loh. Kalau menurut aku ya, bullying itu perilaku seseorang yang bisa merusak mental seseorang juga, gitu kan. Dari cerita kalian, pernah nggak sih kalian ngalamin bullying gitu? Kalau untuk aku sih aku nggak pernah, tapi orang sekelilingnya pernah. Pernah melihat kejadian? Iya, pernah melihat kejadian. Kalau menurut Sylvie? Kalau aku juga nggak pernah, ini nggak tahu ya dibilang bully atau enggak, tapi aku waktu SD pernah dijahilin gitu loh, kayak resleting kok sih dibuka. Iya itu aja sih. Kalau aku pernah sih dulu pas pesantren dulu, itu tuh bullyingnya masih masuk di otak kalau aku yang dibully. Cuman kalau ada kawan aku yang kayak dia gak lemah juga, cuman orangnya suka jahil kan, jadi dibulinya itu lebih parah gitu. Contohnya tangan dia diikat kan di pohon belakang ini kan, ya dikencingin. Ya serius. Jadi dikencingin itu ada yang di ember, misalnya orang-orang itu nabung dulu kan, set di gayung atau di apa, ya situ set langsung dilempar. Terus itu biasanya pas ulang tahun sih, itu lebih pas ulang tahun. Ya. Terus ada juga yang orang-orang yang kayak udah kayak ngerasa ini kali sama dia kan, langsung kencing live. Ya. Kencing live. Ya. Langsung ya? iya langsung berdiri. Serius enggak bohong. Itu sih kalau aku. Jadi kalau ngebully orang kok pernah nggak? Kalau aku sih gara-gara aku orangnya baik, soleh, nggak pernah sih. Kira-kira yang membuli ini mayoritas itu dari siapa? Misal dari kawan-kawan atau kakak tingkat atau Teman-teman bisa sih, cuman kebanyakan kalau di dunia sekolah itu kakak tingkat. Iya. Kalau aku sih ini sih lebih ke kawan dekat malah yang lebih berbahaya. Kalau kakak tingkat itu ngebulinya kayak ngebully biasa aja lah, nggak terlalu apa kali. Cuman kalau yang teman-teman dekat ini biasanya lebih parah lagi. Dia kan tahu kan kayak kontrol emosi kita itu seberapa gitu kan. Jadi dia bisa kayak wah segini aja gitu. Tapi dibilang parah, lumayan parah. Cuman kalau orang yang suka ngebully terus dibully itu biasanya udah biasa aja sih mereka. dan itu bikin nggak nyaman banget ya? Iya. Nyaman gak nyaman sih ya, soalnya kan orang ini suka ngebully orang, terus dia kalau dibully juga harus mau. Nah dibully juga harus mau. Iya. Mau nggak balik gitu? Timbal balik. Oh iya. Nggak boleh baper, nggak boleh dia kalau misalnya kayak dia suka ngebully orang, tapi dia kalau dibully balik marah gitu. Oh ini pengalaman ya? Iya sih pengalaman. Biasanya kalau kalian melihat hal-hal dibully gitu, apa sih tindakan kalian yang kalian lakuin gitu? Diam aja. Ngebela sih biasanya, kayak pertama tuh kasih tahu dulu kayak itu nggak boleh loh gitu. Kalau misalnya merasa terganggu ya sama orang itu. Aku juga biasanya bilang sih, nggak boleh gitu loh, kasihan gitu kan. Tapi ya biasanya ya cuma dianggap angin lalu. Keras kepala. Iya, mereka nggak bully sih, kayak mereka cuma bercanda doang loh, lebay banget sih kau, bla bla bla. Jadi ya udahlah. Kalau aku ya, kalau ngebully, apa tadi pertanyaannya? Kalau misalnya kalian melihat orang dibully atau kalian yang dibully, itu tindakan kalian apa? Kalau misalnya dibulinya masih bully batas wajar, kayak misalnya kayak ngejek gitu, biasa sih kalau begitu. Cuman ada beberapa yang misalnya parah, cuman itu di waktu tertentu itu jadi gak parah, yang kayak contohnya aku bilangin pas ulang tahun tadi itu. Kalau misalnya kayak di tempatku di sekolahku itu udah tradisinya sih, memang kalau misalnya orang yang ulang tahun pasti ini mereka diikat. Habis itu misalnya ada kawannya juga nih kan yang diikat. Jadi ada yang hari itu sama ulang tahunnya tuh. Jadi mereka berdua yang diikat. Habis itu
aslinya bukan kencing aja sih, lebih malah pernah waktu itu air comberan. Serius? Iya serius. Jadi mereka kayak ngambil dari kayak apa gitu kan, kayak got gitu kan, diambil sama mereka. Jadi mereka tuh kayak bau memang bau, cuma kayak nahan bau sih. Comfy banget ya. Tapi kayak mereka nggak marah gitu. Kayak Enggak, tapi enggak marah. Kalau dibilang marah enggak, cuman ya pasti besok-besok kok waktu itu pas ulang tahun nginin aku kebalas kau. Oh, Jadi balas-balasan. Balas-balasan. Dianggap wajar karena itu pas ulang tahun. Tapi Jadi tradisi. lebih gak enaknya lagi pas kita mau membalas orang itu tuh udah waktunya liburan sekolah gitu loh, pas Oh, ulang jadi tahun. nggak bisa Ya, marah. jadi nggak bisa balas. Gitu. Dari kalian ini pernah nggak sih kalian jadi pelaku bullying? Untuk aku enggak. Gak pernah sama sekali membuli. Enggak. aku kayak pernah sih. Kayak gimana? Aku waktu SD. Kamu kasihan orangnya. Aku waktu SD kelas berapa ya? 6 gitu kalau nggak salah. Kayak dulu ada kami teman sekelas namanya Anggi, terus dia kayak paling kecil gitu loh di kelas kami. Jadi kayak kami sering bully dia, kayak dorong dia atau enggak noyor palanya. Kayak aduh, berdosa kan ya dulu aku. Mengganggu gitu Ya kami kayak gangguin dia gitu loh. Kayak kadang waktu pulang sekolah kami tarik tas dia. Gayo, Ya kami jahilin dia gitu loh, tapi dia juga pernah sampai nangis gitu, ngadu ke guru. Jadi ya gitu. Akhirnya kami sekelas kayak udah nggak ganggu dia lagi. Kalau aku bully pernah sih, dibilang pernah, jelas pernah. Ya pasti. Pasti. Masalahnya tapi bullyingnya itu bully ke ini, aku tuh tahu orang mana yang bisa aku bully sama yang enggak. Orang yang mentalnya kuat sama yang enggak. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya wah, orang ini enggak gampang nangis, enggak baperan. Maksudnya kalau misalnya dibully itu ya kayak bawahnya bercandaan aja gitu pernah. Contohnya ya, kalau di sekolah itu ada misalnya contoh celana, gak usah celana, baju. Misalnya ada robek dikit gini aja. Pas di sekolah kami nampak itu langsung Makin disampaikan. iya, kami sobek gitu. Agak Parah agak ya. parah ya. Iya, parah. Cuman itu dia malah ketawa-ketawa, malah kabur dia. Kayak, woi apa nih woi gitu kan. Pakai ada hewan-hewannya dikit lah. Ya. Terus habis itu aku kalau bully ya, aku juga pernah pas aku ulang tahun kan. Itu orang-orang itu kayaknya punya dendam sama aku sih. Jadi 4 hari berturut-turut aku kena terus. Contohnya hari yang pas aku ulang tahun itu aku berhasil kabur waktu itu sih. Berhasil kabur. Mungkin itu yang bikin mereka ini sih, tambah emosi lagi kan. Makin emosi, habis itu hari besoknya aku langsung diikat. Masalahnya satu asrama gitu langsung nungguin aku di kamar kan. Habis itu aku sengaja kayak ketua adalah itu kayak sengaja bikin rapat gitu. Rapat yuk. Aku di situ masih belum nyadar sih, soalnya kan ulang tahun itu udah lewat kan. Bikin rapat terus tiba-tiba dikunci ngomongnya tuh kelasnya. Dikunci. Wih, udah gak bisa kabur aku, langsung dibawa semua 4 hari. Jadi yang pertama tuh kayak kencing gitu kan. Yang kedua kayak aku jalan ada nggak tahu mereka ngambil air dari mana. Terus itu dilempar. Hari ketiga tuh kayak kantin bareng gitu kan. Terus banyak air kopi, air teh, air apa, air kuah bakso dicampurin semua dilempar. Mak, itu panas sih. Panasnya kena air bakso yang ini yang bukannya panas, yang ada sambal-sambalnya depan sambal-sambalnya. Pedes. Pengalaman bully terburuk. Enggak sih, enggak terburuk. Ada lagi ya sih. Berarti udah biasa dibully ya? Tapi nggak layak tayang ya? Enggak. Hah? Nggak layak tayang. Enggak layak tayang. Itu cuma salah satu contohnya. Kayak gitu ya. Iya. Baik. Terus menurut kalian kalau misalnya orang dibully pengaruhnya itu apa? Berpengaruh di dia. Efeknya. Efeknya banyak sih. Kayak mereka kadang jadi mentalnya kayak jadi malu gitu loh. Jadi nggak berani beradaptasi dengan orang lain, sering takut. Mereka Jadi merasa ansos gitu Iya, ya. antisosial. mereka misalnya. merasa kecil diri gitu loh karena dibully kayak gitu lah, Ya, jadi itu- pemalu, ya, takut. Cuman kalau yang aku ambil kalau misalnya memang orang yang lemah kayak gitu sih. Cuman kalau orang yang mentalnya ada kuat malah makin dekat ke kita. Malah makin seru nih sama orang ini gini. Iya. Gitu Biasanya jadi. gitu sih emang ya. Mungkin itu karena bercandaannya bisa Masuk Bisa, gitu ya? masuk gitu. Jadi klop. Tapi kalau yang Tapi lebih kalau lemah enggak- atau mentalnya nggak sekuat itu, Iya. maksudnya gimana? Kalau itu sih Sering nangis sih pasti. Kalau- Nangis di pojokan.
jadi penyendiri gak sih di sekolah, terus kayak jadi bikin malas sekolah karena takut Ya, dibully. semangatnya Bisa, menurun. ya bisa dia ini bunuh diri. Iya itu paling Itu parah. ya itu yang paling parah sih. Iya, Terus depresi. jadi nggak terbuka. Iya. Jadi kita nggak tahu apa yang dia alami. Iya. Wow. Pernah sih kan ketemu orang kayak gitu? Ketemu yang gimana nih? Ketemu orang yang tertutup gini-gini, semua tuh berawal dari bullying. Pernah. Pernah. Temanku itu ceritanya dia tuh suka Jepang. Hmm. Dia tuh kayak dibully parah gitu sampai dia selama 3 tahun itu punya temen, tapi tuh kayak dia kan kami asrama, sekolah asrama, jadi dia tuh tidur itu beneran di pojokan, terus dia diam kayak bisa dalam 3 tahun itu dia cuma ngomong beberapa kata aja, kayak ke beberapa orang aja, terus kayak ke aku aja pernah kayak ngobrol tuh cuma sekali doang selama 3 tahun. Saking dia kayak sering bilang dasar wibu gitu, sering bilang gitu. Tapi kan dia kayak hobi gambar gitu kan, terus hobi gambar, nah dia kan pasti kayak gambar sesuai dengan minat dia dong, kayak anime gitu kan. Jadi orang-orang itu sering ngusilin kayak nempelin gambar-gambarnya di tembok-tembok gitu, terus kayak dibilang si ini tuh wibu, kayak gak usah deketin bawa bawang kayak gitu. Kasian sih. Jadi sampai 3 tahun dia nggak pernah kayak punya teman, tapi itu kayak cuma 1-2 orang, itu pun ngomongnya tuh kayak gitu doang. Bisa menyendiri seharian penuh tanpa ngomong sama orang, dia bisa. Kalau aku ya, kalau sampai ini ya, sampai kayak jadi pendiam gitu ya, enggak sih, enggak pernah, jarang kayak gitu. Cuman kalau aku misalnya aku kayak dibully, aku itu pernah dibully juga cok, kayak masalah ini, aku kan muka aku kan nggak kayak muka orang-orang yang ini ya, yang apa namanya, yang kayak alay atau apa gitu kan. Waktu itu pernah cok, lewat di TikTok kan, itu ada drakor. Terus aku kayak pengen tahu kelanjutannya lah, dia tuh dari Telegram gitu kan. Habis itu aku nonton, habis itu ada kawanku tahu, langsung dibully itu. Jadi tiga tahun itu dah aku pokoknya nggak ada nonton drakor, nggak ada apa-apa gitu. Karena pernah diledek gitu ya sama temanmu. Kok kayak gitu, kok badanku kayak gitu tapi nonton drakor, aduh gitu lah pokoknya. Nggak pantas ya dia. Cowok kok nonton drakor gitu lah ya. Apalagi model Ridho gitu. Iya kayak muka-muka pembuli gini. Muka-muka preman masa Iya. suka Iya. Korea. Iya, kayak gitu sih lebih. Agak tidak cocok ya. Kalau aku ada sih dulu sekelas, dia kayak cewek, dia nggak ada teman gitu loh, karena dia itu apa? Dia ngaku kalau dia itu bisexual, jadi suka cewek sama cowok. Nah, jadi kayak awalnya kayak kami cuma ngira dia bercanda kan, kayak dia sering banget tiba-tiba bilang, mau lihat gak pacarku yang dari ini? Terus kami kayak, hah? Gitu kan, ya udahlah kami okein. Tapi kayak dia tunjukin fotonya ternyata foto cewek. Kami kayak agak shock gitu loh, kayak dia bilang cantik kan, dia tinggal sini loh. Kami kayak udah pacaran 3 bulan, bla 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 gitu kan. Terus kayak kami kayak cuma gitu, kayak ngangguk ya. Tapi kayak makin lama kayak dia tuh bikin kami risih gitu loh. Ya, dia bangga dengan biseksual. Iya, dia bangga kalau dia tuh punya pacar cewek. Kayak jadi lama kelamaan dia tuh diasingkan gitu loh. Dia kayak gak ada yang mau dikucilkan, gak ada yang mau temenan sama dia gitu. Karena kayak tiap sama dia itu pasti bahasnya soal pelangi. Oh, pelangi Gitu kan. Jadi kayak kalau ada tugas kelompok gak ada yang mau nyuruh dia. Terus dia kemana-mana sendirian. Dia kok kantin juga ya kantin sendirian atau enggak dia sama teman dari kelas lainnya yang sama kayak dia gitu loh. Sama pelangi. Iya sama-sama pelangi. pelangi. Terus Garis kata pelangi gitu ya. Terus dia juga karena hal itu dia jadi Sering luka diri. Tapi temanku yang tadi juga sama. Aduh. Itu sih ya, itu akibat dampak bullying juga kayak gitu ya, self harm. Itu bahaya banget sih. Melukai tubuh sendiri. Iya, karena dia juga ngerasa nggak ada teman gitu kan buat dengerin keluh kesah dia. Oke. Jadi menurut kalian, misalnya di sekolah kalian tuh ada bullying separah itu, menurut kalian tindakan yang pas dibuat oleh sekolah itu apa? Misalnya kayak ada seminar atau gimana? Harusnya ada penyuluhan sih. Ya kalau bagiku
kalau tindak perilaku bullying itu memang ini sih memang nggak bisa dihindarin. Cuman apa namanya setidaknya kalau misalnya ada perilaku bullying gitu harusnya sekolahnya bisa memberikan kebijakan lebih. Harus bisa memberikan lebih, bukan kayak cuma dihukum kayak bentar aja gitu. Kalau bisa ya di DO. Masalahnya ini kan masalah mental seorang kan sampai besok-besok. Menurutku kok Nah, diadain itu penting sih. Menurutku kalau diadain seminar juga kayak nggak ngaruh banget Iya, ya. nggak. Kalau seminar kan cuman kalau misalnya orang-orang sekarang kan kayak Iya. masuk keluar kiri, Iya, masuk telinga masuk kiri, kiri. keluar telinga kanan. Iya, cuma dengerin doang. Habis itu ya besoknya lanjut bully lagi. Iya. Terus guru juga kadang nggak percaya gitu loh kalau misalnya ada murid yang bilang kok dia itu dibully. Misalnya guru tuh bilang itu mah cuma bercandaan anak aja, bla 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 bla. Mewajarkan hal-hal yang nggak perlu. Iya, jadinya kayak ada yang dibully tuh jadi nggak percaya gitu loh buat terbuka sama orang cerita kok dia itu dibully. Kalau misalnya dengan adanya guru BK kan Itu bisa lebih efektif sih, karena kan BK itu lebih ke anak murid ya, mungkin dia bisa lebih merhatiin gimana tindakan anak-anak di sekolah. Nah, ya. Penting sih. tapi salah satunya bisa didengar dari cara tanggapnya tuh cerita ke guru BK. Ya, jadi ngedengerin segala keluh kesah Iya. anak murid. Terus jangan pernah maulah nutup diri terus. Coba cari seseorang bisa kalian percaya buat terbuka. Iya, buat ceritain masalah kalian. Udah, ada lagi kan? Oke guys, jadi dari yang kita tanyakan dan yang dijawab oleh mereka bertiga, kita bisa menyimpulkan bahwa bullying itu sangat berbahaya. Dan kalau bisa itu diminimalisir atau dibantu lah. Dibantu kalau ada ketemu orang yang kena bully itu. Terus kayak kalau dibully terbuka sama orang, kayak cari orang yang dipercaya buat ceritain. Iya. Dan juga jangan self harm. Oke, bye bye. Sekian dari kelompok kami.